Jamaatul Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Benarnya semoga rahmatullah azza wa jalla. Bagaimana kabar Anda semua di malam hari ini? Semoga Anda semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah azza wa jalla. Juga semoga diistiqomahkan di atas al-haq sampai ajal menyebut. Barakallahu fikum ya. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita dengarkan dari mulai pukul 5 pagi hingga saat ini ya. Semoga dari acara-acara yang kami sajikan di hari ini, di edisi hari Kamis tanggal 28 Safar 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 September 2023 ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Dan insya Allah sesaat lagi kita akan putarkan ya rekaman kajian tematik bersama Al-Ustadz Muhammad Rijal LC Hafizahullah Ta'ala, yaitu dengan pembahasan seseorang masuk surga karena rahmat Allah Azza wa Jalla bagian yang kedua. Ya, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita dengarkan. Kami dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan sebuah risalah yang berjudul Al-Mahajjah fi Sairid Duljah, sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Sebuah kitab yang merupakan syarah penjelasan dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yang diantaranya menjelaskan bahwasanya tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam jannah semata-mata amalannya. Jangan ditutup ya Dinda. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam jannah semata-mata karena apa? Amalannya. Jadi amalan itulah yang memasukkan ke dalam surga. Tidak. Tetapi seorang masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala birahmatihi, dengan rahmat Allah
Nah, sampai para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, saat mereka mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam, lan yunji ahadan minkum amaluhu, ketika Nabi mengatakan tidak ada seorang pun yang amalan kebaikan dia, semata-mata amalannya menyelamatkan dia dari neraka, tidak ada seorang pun. Oleh karena itu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah demikian pula dengan engkau wahai Rasulullah? Karena Nabi kan mengatakan secara umum tidak ada seorang pun yang selamat dari neraka, masuk ke dalam jannah semata-mata amalannya. Semua orang. Sehingga para sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah demikian pula dengan engkau ya Rasulullah? Bukan amalan engkau yang memasukkan engkau ke dalam jannah, bukan amalan engkau wahai Rasulullah yang menyelamatkan dari neraka, semata-mata amalan. Kata Nabi, wala ana, tidak pula saya, kata Nabi, illa an yataghammadani Allah birahmatihi, semata-mata karena Allah melimpahkan rahmatnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita lanjutkan penjelasan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Di antara yang memperjelas sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini, kata beliau, wa inda tahqiqin nazar fal jannatu wal amalu kilahuma min fadlillahi wa rahmatihi ala ibadihil mu'minin. Ketika kita perhatikan lebih dalam bahwasanya memang jannah, surga itu, wal amal, dan amalan baik seorang hamba, semuanya kilahuma, semuanya adalah min fadlillah. Fadlullah, keutamaan dari Allah. Yani tidak mungkin seorang mengatakan amalan saya yang memasukkan ke dalam surga, tidak bisa. Dalam keadaan amalan itu pun kita tidak bisa melakukan kecuali dengan fadl min Allah. Kalau Allah tidak memberikan taufik, kalau Allah tidak memberikan kemudahan, kalau tidak ada fadlun min Allah, kita tidak bisa beramal. Nah, jadi ketika seorang memperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan melihat bahwasanya al-jannatu wal amalu, jannah itu dan amalan seorang hamba minal khairat, dari kebaikan itu, kilahuma, semuanya min fadlillahi wa rahmatihi, ya, keutamaan dan rahmat Allah ala ibadihil mu'minin, atas hambanya yang beriman. Bukan karena kekuatan kita ma'asyiral muslimin, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kehebatan kita, abadan. Kita ini dhaif, lemah, lahir dalam keadaan tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu, diberi oleh Allah ilmu syai'an fa syai'an, sehingga kita bisa mengerti apa itu iman, apa itu Islam, kemudian kita bisa beramal. Hadza fadlullah, keutamaan dari Allah subhanahu. Walihada yaqulu ahlul jannah, oleh karena itulah ahlul jannah ketika mereka masuk ke dalam jannah, apa yang mereka ucapkan ketika masuk ke dalam jannah? Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-A'raf ayat 43, ahlul jannah ketika masuk ke dalam jannah berkata, sebagaimana Allah firmankan, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Ahlul jannah ketika masuk ke dalam jannah, mendapatkan kenikmatan jannah, naam, selamat dari neraka Allah subhanahu, mereka mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah.
alladzi hadana li hadza, yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk mendapatkan ini. Jadi dialah yang memberikan hidayah kepada kita, hidayatul iman, menerima iman, memberikan hidayah kepada ahlul jannah untuk beramal soleh. Dan kalau bukan karena hidayah Allah, tidak mungkin bisa berbuat. Wa ma kunna linahtadiya, dan tidak mungkin kita akan mendapatkan hidayah laula an hadanallah, kalau bukan karena Allah memberikan hidayah kepada kami. Nah, wabillahi taufiq. Jadi ahlul jannah ketika mereka masuk ke dalam jannah, sama sekali mereka tidak meyakini masuknya mereka karena kehebatan mereka, masuknya mereka karena semata-mata amalan mereka. Tidak, mereka semuanya mengembalikan fadl, keutamaan kepada Allah subhanahu. Falamma i'tarafu, ketika ahlul jannah mereka i'tarafu, mengakui nikmat Allah binikmatihi alaihim bil jannah wa bi asbabiha. Ketika ahlul jannah mengakui bahwa surga itu adalah fadl min Allah, dan sebab-sebab yang mereka lakukan itu juga dari Allah, hidayah dari Allah, dan mereka kemudian memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Naam, juzu bi an-nudu, maka mereka pun kemudian diberi balasan oleh Allah dengan mereka diseru, antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah jannah yang diwariskan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang dulu kalian amalkan berupa amalan soleh. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memuji mereka, menyanjung mereka. Inilah surga, inilah jannah yang kalian mendapatkannya, mewarisinya, bima kuntum, dengan sebab apa yang dulu kalian amalkan. Dalam keadaan ahlul jannah, ya mereka semua mengakui jannah dan sebabnya itu semuanya bifadlillah, dengan keutamaan dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, fa'udhifal amalu ilaihim. Di dalam ayat ini ya, kita dapatkan amalan soleh itu diidhofahkan kepada hamba. Iya, diidhofahkan kepada hamba karena hamba yang melakukan. Yang sholat ya hamba, yang menyembelih juga hamba, menyembelih korban hamba, ya, kan demikian. Nah, yang beriman juga hamba, maka diidhofahkan, ya, disandarkan kepada hamba itu yang melakukan. Tetapi hamba itu tidak mungkin melakukan kecuali dengan apa? Fadlullah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syakaru, kemudian mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala alaih, atas amalan yang mereka bisa lakukan itu. Nah, jadi dari sini semakin jelas apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam jannah semata-mata karena apa? Amalannya. Nah, ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Wa nadhiru hadza ma qalahu ba'dus salaf. Serupa dengan ini apa yang dikatakan oleh sebagian salaf. Sebagian salaf mengungkapkan tentang perbedaan ucapan dua orang. Yang pertama mengatakan innal abda idza aznaba thumma qala ya rabbi anta qadaita alayya, qala lahu rabbuhu anta aznabta wa anta asait. Seorang hamba itu ketika dia berbuat dosa, kemudian dia justru malah mengatakan, ya Allah, engkau telah menakdirkan saya berbuat dosa. Jadi seakan-akan dia menyalahkan siapa?
Allah Subhanahu. Tidak pantas seorang hamba mengatakan demikian. Innal abda idza aznaba, seorang hamba jika dia berbuat dosa, kemudian ya, dia justru mengatakan ya Rabb, anta qadaita alayya, ya Allah, saya berbuat dosa karena Engkau menakdirkan saya. Betul dengan takdir Allah, ikhwan. Tidak salah. Tetapi dia kemudian menjadikan takdir itu sebagai hujah untuk berbuat apa? Maksiat. Ini yang salah. Ada orang misalnya mencuri, "Mbok kamu tobat, jangan mencuri terus." Ya karena Allah takdirkan saya pencuri, ya sudah. Gimana lagi? Ini kan namanya apa? Ya, menjadikan takdir itu sebagai apa? Alasan untuk berbuat apa? Berbuat buruk. Ini batil, tidak boleh yang seperti ini. Nah, kalau ada hamba yang seperti ini, innal abda idza aznaba, seorang hamba jika dia berbuat dosa, summa qala, kemudian dia mengatakan, ya Rabbi, anta qadaita alayya, ya Allah, Engkaulah yang telah menakdirkan saya berbuat dosa ini. Qala lahu rabbuh, maka Allah mengatakan, anta aznabta wa anta asait, sungguh kamu betul-betul telah berdosa dan kamu betul-betul telah bermaksiat. Nah, tapi beda dengan seorang hamba yang jika dia terjatuh kepada dosa, dia menyesal, dia mengatakan ya Rabb, ana akhtatu, ya Allah, saya berbuat salah, ya Allah. Wa ana aznabtu, ya Allah, saya berbuat dosa. Wa ana asyatu, saya berbuat salah, ya Allah. Nah, qala Allah, maka Allah mengatakan, ana qadaitu alaik, aku yang telah menakdirkan kamu berbuat dosa. Wa qaddartu, dan aku yang telah menakdirkannya. Wa ana aghfiru laka, dan sungguh aku mengampuni kamu. Iya, dua kondisi yang berbeda, sama-sama berbuat apa? Dosa. Tetapi orang yang pertama ini, ya, dia justru menjadikan takdir itu sebagai apa? Alasan untuk berbuat dosa. Tidak salah bahwasanya berbuatnya seseorang dosa juga dengan takdir Allah, kan demikian ya, tapi tidak boleh seorang kemudian menjadikan takdir itu sebagai alasan dia untuk berbuat apa? Dosa, dan terus berbuat dosa. Orang yang seperti itu, ya, justru dia telah berbuat jelek. Nah, tidak tahu diri yang seperti itu. Tapi beda dengan orang yang kemudian dia berbuat dosa, terjatuh pada kesalahan. Dia tahu Allah telah menakdirkan, tetapi dia yang berbuat. Maka dia pun kemudian menyesal. Ya Rabb, wahai Rabb, aznabtu wa akhtatu wa asyatu. Wahai Rabb, saya berbuat dosa, saya berbuat salah. Nah, ini orang yang tahu diri. Di saat itu Allah mengatakan, ana qadaitu alaik wa qaddartu wa ana aghfiru lak. Nah, sama seperti tadi ahlul jannah. Ahlul jannah masuk dalam jannah, dan sama sekali tidak ada ujub pada mereka. Dan mereka tahu bahwa saya masuknya mereka ke dalam jannah itu bukan semata-mata amalan mereka, dan mereka tahu amalan yang mereka lakukan pun adalah hidayah dari siapa? Allah Subhanahu. Nah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Oleh karena itu Allah mengatakan, ya, itulah jannah yang kalian mendapatkan. Jannah itu dengan apa yang dulu kalian lakukan. Bima kuntum ta'malun. Serupa dengan ini. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya untuk kita beradab kepada Allah Jalla wa Ala. Hamba ini, ya, kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tidak mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu, tidak bisa beramal soleh, tidak bisa meninggalkan muharramat.
Baik. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sisi yang semakin menjelaskan bahwasanya memang bukan semata-mata amalan yang memasukkan seorang ke dalam apa? Jannah. Bukan amalan. Baik. Kemudian disebutkan lagi oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, hal yang lain yang semakin memperjelas pokok tersebut. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa mimma yatahaqqaqu bihi ma'na qaulin Nabi alaihi salatu wassalam lan yadkhula ahadun al-jannata bi amalihi aw lan yunji ahadan amaluhu. Perkara yang juga semakin menjelaskan, semakin jelas bagi kita bahwasanya memang betul apa yang dikatakan oleh Nabi, bahwasanya tidak ada seorang pun yang dimasukkan ke dalam jannah oleh amalannya, semata-mata amalan. Juga tidak ada seorang pun yang selamat dari neraka, ya, semata-mata amalannya yang menyelamatkan. Semakin memperjelas itu adalah apa yang telah Allah berikan kepada hamba berupa mudha'afatul ajr, dilipat gandakannya apa? Amalan. Berupa dilipat gandakannya apa? Amalan. Naam. Anna mudha'afatul hasanat innama hiya min fadlillahi azza wa jalla wa ihsanihi haitsu jaza bil hasanati ashran thumma dha'afaha ila 700 dhifin ila adhafin katsirah. Kita dapatkan bahwasanya di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala dan fadlullah, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan kebaikan dan amalan kejelekan tidak. Yang dilipat gandakan oleh Allah adalah amalan apa? Kebaikan, pahalanya. Setiap orang melakukan hasanah, satu kebaikan, al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu Allah lipat gandakan jadi 10. Siapa yang bisa melipat gandakan itu? Siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Seorang membaca satu huruf Al-Quran, alif lam mim, 3 huruf dia baca. Jadi hanya membaca apa? 3 huruf. Diberi oleh Allah satu kebaikan. Itu kemudian Allah lipat gandakan menjadi berapa? 10. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 30 kebaikan Allah lipat gandakan. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, itu akan Allah lipat gandakan lagi. 10 itu adalah yang paling rendah. Setiap amal kebaikan dicatat 10. Kemudian Allah lipat gandakan, ya, ila 700 sampai 700 lipatan. 700 dhifin ila adhafin katsirah, sampai lipatan-lipatan yang lebih besar lagi hanya Allah saja yang tahu. Coba lihat para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala mereka. Mereka datang dengan infak sedekah 1 mud mil'ul kaffain, korma, gandum, mereka infakkan. Tapi pahalanya di sisi Allah demikian besar. Allah lipat gandakan pahala amalan sahabat itu. Fadlun min Allah, keutamaan dari Allah Subhanahu. Nabi mengatakan, fawalladzi nafs Muhammad biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Demi Allah, demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya, kalau salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, nah, tidak bisa mengalahkan infaknya sahabat yang hanya 1 mud, bukan emas.
Apa saja yang mereka keluarkan, perak atau gandum atau apa saja mereka keluarkan. Nah, berarti berapa kali lipat Allah lipatkan sahabat ini? Nah, 10 kali lipat lebih, tidak mengalahkan, belum sampai kepada gunung Uhud emas. Berapa kali lipat? Hanya Allah saja yang tahu. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, semestinya setiap hamba semakin tahu diri di hadapan Allah. Semakin merendah di hadapan Allah. Karena amalannya dia itu sesungguhnya la syai', tidak ada apa-apanya. Menjadi besar karena Allah lipat gandakan. Menjadi banyak karena Allah jadikan banyak. Satu amalan kebaikan yang kita lakukan hanya satu, kemudian Allah lipatkan menjadi 10. Itu pasti. Ketika dia ikhlas dan yutabi'ur rasul alaihi salatu wassalam, kemudian Allah lipat gandakan menjadi 100 kali lipat, 200, 300 sampai 700 kali lipat, ila adhafin katsirah, sampai lipatan-lipatan yang hanya Allah saja yang tahu. Itu semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, fahadza kulluhu fadlun minhu. Itu semuanya adalah fadl min Allah. Kalau Allah mau, bisa saja satu kebaikan hanya ditulis satu kebaikan, ya atau tidak, ikhwan? Satu saja. Tidak ada pelipat gandaan. Satu-satu. Kalau Allah mau seperti itu, ya akan seperti itu. Dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, walau jaza bil hasanati misluha kasayyi'at lam taqwal hasanatu ala ihbatis sayyi'at. Sungguh seandainya Allah subhanahu wa ta'ala hanya membalas satu kebaikan dengan satu kebaikan, sebagaimana kejelekan satu kejelekan juga satu kejelekan, maka sungguh kebaikan-kebaikan yang dikumpulkan oleh hamba ini tidak mampu untuk mengalahkan kejelekan-kejelekan yang dia lakukan. Bukankah kita menyadari kejelekan kita itu lebih banyak? Kullu bani Adam khata'. Bani Adam itu khata', banyak salahnya. Nah, terbawa hawa nafsu, terbawa emosinya, ya, kemudian kalap kalut, akhirnya dia mengatakan kalimat-kalimat yang tidak baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Khata', banyak salah. Nah, kalau kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh kita itu satu kebaikan, hanya ditulis satu kebaikan, sebagaimana kejelekan satu kejelekan ditulis satu kejelekan, lalu apa jadinya kita, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah? Tidak bisa hasanat, kebaikan-kebaikan yang dikumpulkan itu untuk menghapuskan sayyiat, kejelekan-kejelekan. Fakana yahliku sahibul amali la mahalata, maka bisa dipastikan, ya, akan binasa. Walaupun kita beramal baik, binasa. Kenapa demikian? Karena dosa kita lebih banyak, sayyiat kita lebih banyak, hasanah kita itu sedikit. Kalau Allah hanya mencatat satu kebaikan dengan satu kebaikan. Nah, ya subhanallah. Jadi apa kelebihan kita kalau seperti itu? Tidak ada memang. Nah, maka sungguh mengherankan kalau ada orang kemudian ujub dengan amalannya, ujub dengan apa yang telah dia lakukan, seakan-akan dia telah berjasa besar kepada Islam, seakan-akan dia telah banyak melakukan kebaikan dan dia pantas untuk masuk ke dalam jannah. Naam. Sekali lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, betul-betul
ketika seorang masuk ke dalam jannah itu adalah fadlun minallah, keutamaan dari Allah. Dari sisi ini, dari sisi mudha'afatul ajr, dilipat gandakannya pahala amalan kebaikan, di mana setiap amalan kebaikan, satu kebaikan ditulis oleh Allah 10 hasanat, dan itu yang paling sedikitnya. Kemudian Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat, ila adhafin katsirah, sampai lipatan-lipatan yang sangat banyak. Naam. Kama qala Ibnu Mas'udin fi sifatil hasanat. Diriwayatkan bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan tentang sifat hasanat, kebaikan-kebaikan. In kana waliyan lillah, jika seseorang itu adalah walinya Allah, dicintai oleh Allah, ya, fa faddala lahu mithqalu dzarrah, kemudian ternyata ya kelebihan amalan kebaikannya itu hanya 1 dzarrah, dibandingkan amalan kejelekan dengan kebaikannya, ternyata kebaikannya hanya lebih 1 dzarrah. Nah, yang 1 dzarrah itu jika orang ini dicintai Allah Subhanahu wa taala, dha'afaha Allahu lahu, Allah lipat gandakan yang 1 dzarrah ini, satu yang sangat kecil, Allah lipat gandakan hatta yudkhilahu bihal jannah, sampai Allah masukkan dia ke dalam jannah, walaupun amalannya hanya seberapa, Pak? Dzarrah. Bukankah Allah berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah? 1 dzarrah. Masa 1 dzarrah kemudian dihargai dengan surga? Kan tidak mungkin. 1 dzarrah kemudian dia mendapatkan nikmat di dalam surga selama-lamanya, abadal abad. Kemudian dia di dalam surga menginginkan apa saja, dia mendapatkan apa saja yang dia inginkan. Di jannah tidak ada rasa sakit, di jannah tidak ada kematian, di jannah yang ada adalah sa'adah, kebahagiaan. Nah, jadi bukan harga surga 1 dzarrah. Nah, tetapi betul-betul fadlullah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun 1 dzarrah, tetapi Allah Subhanahu wa taala dha'afaha, Allah lipat gandakan yang 1 dzarrah itu, dan Allah masukkan dia ke dalam jannah. Tapi sebaliknya, jika hamba ini adalah hamba yang celaka, wa in kana syaqiyyan, jika dia orang yang syaqi, orang yang celaka, orang yang binasa, nah, qala al-malaku, malaikat berkata kepada Allah, ya Rabb, wahai Rabb, faniyat hasanatuhu, hasanatnya habis ya Allah. Ada orang yang dizalimi, dibayar dengan hasanatnya, dibayar dengan hasanatnya, dibayar dengan hasanatnya, habis hasanatnya. Karena Allah tidak melipat gandakan dengan jumlah yang banyak, kemudian bisa apa namanya? Bisa menunaikan qisas atas orang-orang yang dia zalimi, habis hasanatnya. Faniyat hasanatuhu ya Rabb. Wa baqiya lahu talibuna katsirun, sementara orang-orang yang menuntut dia masih banyak ya Allah. Qala, Allah mengatakan, khudhu min sayyi'atihim, kalau demikian ambillah kejelekan orang-orang yang dia zalimi, ambillah kejelekan orang-orang yang menuntutnya, fa'udhifu au adhifuha ila sayyi'atihi, gabungkanlah kepada sayyi'atnya orang ini, summa sabku lahu sabkan ilan nar, kemudian dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu. Nah, ini seperti kisahnya al-muflis, orang yang bangkrut,
yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, suatu saat beliau berkata kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kita, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata, itu orang yang dia tidak punya dirham, uangnya sudah habis, wala mata, tidak punya lagi barangnya tidak ada, uangnya juga sudah tidak ada. Itu orang yang bangkrut ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan itu. Tetapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, bisolatin wa zakatin wa siyamin, datang dengan membawa amalan-amalan ini. Dia punya amalan itu. Tetapi ketika di dunia, qad syatama hadza, dia pekerjaannya mencela fulan. Naam, wa qadhafa hadza, menuduh saudaranya berbuat zina, wa daraba hadza, memukul saudaranya fulan, wa safaka dama hadza, mencurahkan darahnya saudaranya. Maka diambillah kebaikan-kebaikan dia, diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi sampai habis. Masih banyak yang menuntut, maka kejelekan orang-orang yang menuntut diambil, diberikan kepada orang ini. Nah, tidak mampu amalan kebaikannya itu untuk menutupi kezaliman-kezaliman yang dia lakukan. Nah, beda dengan orang yang pertama tadi. Allah sisakan satu dzarrah, tapi satu dzarrah ini kemudian dha'afahu Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan, dan dia masuk ke dalam apa? Jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Ibnu Rajab, fatabayyana bihadza, menjadi teranglah dengan penjelasan ini, anna man aradallahu sa'adatahu, siapa yang Allah kehendaki menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang sa'id, adha'afallahu lahul hasanat, Allah akan lipat gandakan amalan dia. Allah akan lipat gandakan hatta yastawfiya minhul ghurama, sehingga orang-orang yang menuntut itu semuanya bisa mendapatkan haknya. Wa yabqa lahu mithqalu dzarrah, dan masih tersisa kebaikan walaupun hanya satu apa? Dzarrah. Tapi sudah tidak punya tanggungan lagi. Kalau Allah kehendaki, Allah lipat gandakan amalan-amalan dia. Kemudian diberikan nah, kebaikan-kebaikan itu kepada orang-orang yang menuntutnya, sampai semuanya mengambil, masih tersisa walaupun satu dzarrah. Dia sa'id. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Nah, wa yabqa lahu mithqalu dzarratin fatudha'af lahu wa yadkhulu bihal jannah, kemudian dia masuk dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika min fadlillahi wa rahmatihi, dan sungguh itu adalah keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah. Namun sebaliknya, wa man arada syaqawatahu wa lahu urama, tapi siapa yang Allah kehendaki menjadi orang yang binasa dan ada orang-orang yang menuntut dia, lam yudha'af hasanatuhu, dia punya hasanah namun Allah tidak melipat gandakan lebih, kama tudha'af liman aradallahu sa'adatahu, sebagaimana Allah lipat gandakan kepada orang yang Allah kehendaki kebaikan untuknya. Naam, Allah hanya melipatkan 10 saja. Allah sudah menjanjikan setiap kebaikan dilipatkan berapa? 10. Dia punya kebaikan hanya Allah lipatkan sampai 10 saja. Tapi ternyata itu tidak bisa menutupi kejelekan yang dia lakukan. Naam, fatuqassam alal ghurama, kebaikan-kebaikan itu dibagi-bagi kepada orang-orang yang menuntutnya, fayastawfunaha kulluha, semua sudah diberikan, namun masih wa tabqa lahum alaihi Dunia sunnah azan telah berkumandang di puncak-puncak masjid di kota Anda. Kaum muslimin rahimakumullah, kami ingatkan kepada Anda
bahwa saatnya insya Allah telah tiba bagi kita untuk menjalankan ibadah sholat. Saatnya kami mengajak Anda untuk menjawab panggilan azan dan menegakkan sholat berjamaah di masjid-masjid di sekitar Anda. Allahu Akbar, Allah